Selasa 12 November 2012, kami hadir kembali dalam program khusus untuk Anda, Kampanye Dialogis Pilkada 2024. Dan ini merupakan sebuah forum demokrasi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia dengan menghadirkan para calon pemimpin daerah dalam penyampaian visi misi paslon bupati dan wakil bupati. Rekan pemirsa RRI, hari ini kita akan berdialog langsung dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2024-2029. Pasangan calon nomor urut 2 Heri Arionap SSI MPD dan Keri Yarangga SKM MKes yang saat ini diwakili oleh Bapak Andreas Lameki selaku Wakil Ketua Koalisi. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Apa kabar Pak Andreas? Sehat. Salam sehat juga untuk seluruh masyarakat. Salam sehat, karena ini juga hari kesehatan Pak ya. Ya. Salam sehat untuk semua. Baik, terima kasih sudah ada di studio Pak Andreas. Dan saya juga sudah bersama dengan Bapak Lukas Rumberes selaku Bidang Advokasi dan Jubir Paslon 2. Selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi untuk para pendengar dan pemirsa dari Biak. Salam sehat untuk semua. Salam sehat. Kabar baik Pak ya? Kabar baik. Luar biasa. Terima kasih sudah bersama kami di studio. Dan kita akan membahas pada pemirsa RRI seperti apa visi misi yang diusung oleh paslon nomor urut 2 dan juga seperti apa program kerjanya. Nanti kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir saat ini di studio. 30 menit ke depan bersama dengan kami dalam kampanye Dialogis Pilkada 2024. Baik Pak Andreas dan Pak Lukas, bisa disampaikan kepada publik apa visi misi yang ditawarkan oleh paslon nomor urut 2 untuk kemajuan Kabupaten Biak Numfor lebih baik 5 tahun ke depan. Saya ke Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih Mbak Devi, pendengar dan pemirsa. Visi misi pasangan nomor 2 Heri Keri, visi Biak Numfor yang religius, berkarakter dan berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, maju dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 5 misi yang diusung oleh pasangan Heri Keri. Misi pertama, meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui transformasi layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 2, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui transformasi ekonomi berbasis keunggulan potensi wilayah. 3, meningkatkan pemerintahan berkarakter bersih dan profesional melalui transformasi tata kelola pemerintahan. Misi keempat, mewujudkan kondusivitas dan stabilitas wilayah melalui ketahanan sosial, budaya yang religius. 5, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berwawasan lingkungan, merata, dan berkelanjutan. Saya kira itu visi misi yang diusung oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Heri Keri periode 2024-2029. Terima kasih Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Andreas. Tadi disampaikan satu visi, 5 misi dan juga ada program-program yang akan ditawarkan. Kita akan bahas juga bersama. Dan ini menarik Pak Andreas dan Pak Lameki. Sebelum saya ke Pak Lukas, saya ke Andreas lagi dulu. Pak Andreas, kalau kita melihat dengan tantangan spesifik yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Biak Numfor, bagaimana dengan visi-visi yang ditawarkan ini? Paslon nomor urut 2 bisa menjawab bagian ini. Kita berbicara juga bagaimana membangun pekerjaan publik melalui visi yang ditawarkan. Iya, terima kasih Mbak Devi, pendengar dan pemirsa. Yang pertama saya mau katakan bahwa visi misi yang sudah ditawarkan oleh Heri Keri ini ujung-ujungnya nanti itu yang pertama, bagaimana masyarakat Kabupaten Biak Numfor secara ekonomi itu berdaya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian yang ketiga, bagaimana sumber daya manusia, ya, SDM kita yang kita persiapkan menuju 2045 sehingga SDM mulai dari tingkat pendidikan PAUD, kemudian
TK, SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi itu kita persiapkan sehingga akan menghasilkan SDM yang kuat dan bisa berdaya saing tidak hanya untuk Kabupaten Biak Numfor tetapi di Papua dan secara nasional. Oleh karena itu kita akan memberikan dukungan-dukungan ya semacam beasiswa kepada anak-anak didik kita yang mempunyai prestasi. Nah, ini satu peluang dan kesempatan bagi seluruh anak-anak kita mulai dari tingkat PAUD, TK sampai dengan perguruan tinggi untuk memacu, mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga menuju 2045 Kabupaten Biak Numfor akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan beradab. Itu. Baik, Pak Andreas, terima kasih. Terkait dengan beasiswa, Pak, menarik beasiswa ini secara keseluruhan generasi muda di Kabupaten Biak Numfor. Apakah mungkin ada prioritas tertentu untuk waktu, Pak? Ya, saya kira untuk beasiswa ini sudah menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Biak Numfor ya. Ini sejak Pak Heri 5 tahun yang lalu, 2029-2024, ini sudah memberikan beasiswa ya kepada orang asli Papua, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa Biak yang dikategorikan dapat kita kirim misalnya ke luar Papua sampai ke luar negeri. Dan itu diberikan bantuan-bantuan dari sumber dana otsus, dan kita bersyukur bahwa bantuan-bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi baik yang bersekolah di luar Papua, di Papua maupun di luar negeri ini mendapat respon positif ya, terutama dari orang tua, kemudian dari anak-anak kita yang bersekolah, termasuk oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Dan ini kita terus akan memberikan untuk 5 tahun ke depan, mulai 2024 sampai dengan 2029. Saya kira itu, Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Andreas. Berarti ini juga merupakan strategi yang akan dilakukan oleh paslon nomor 2. Tadi terkait dengan beasiswa, mungkin bisa ditambahkan juga Pak Lukas bagaimana dengan kalau kita bicara pendidikan. Bagaimana strategi peningkatan kualitas pendidikan dan juga pemberitaan akses, Pak, baik di perkotaan mungkin sampai ke perkampungan juga yang dilakukan oleh paslon 2? Iya, pemirsa dan pendengar Mbak Devi yang saya hormati. Jadi ini sudah menjadi kewajiban pemerintah, apalagi ketika 02 terpilih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor. Proses pendidikan adalah hal yang penting sekali. Oleh karena itu ini menjadi kewajiban dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan kualitas daripada anak-anak kita, adik-adik kita yang sementara menempuh pendidikan. Dan memang program kita karena program lanjutan, karena kita periode kedua, jadi ini menjadi catatan penting untuk paslon urut 2 untuk melanjutkan apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik kita tingkatkan. Jadi ini khusus pendidikan dan apa tadi? Pendidikan juga ada bagaimana pemerataan aksesnya. Ya, pemerataan akses ya. Ini menjadi catatan penting untuk Bupati terpilih nanti, khususnya paslon 2, untuk menjadi perhatian dalam memimpin Biak 5 tahun ke depan dari tahun 2024 ke 2029. Baik, baik Pak. Ini juga disampaikan dalam misi tadi Pak, tidak hanya pendidikan tapi bagaimana kesehatan dan juga perlindungan sosial. Bagaimana strateginya seperti apa? Oh iya, jadi mungkin saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Lemengki tadi. Yang pertama, kita paslon 2 punya satu misi, satu visi, 5 misi dan ada 50 program. 50 program. Kemudian dari program itu kita ramu menjadi 7 program prioritas. Dan mungkin 7 program prioritas inilah yang akan kita lebih tingkatkan, tapi dengan tidak meninggalkan 50 program yang lain yang kita tingkatkan, karena ini akan sangat menyentuh dengan masyarakat, karena ini berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatan. Jadi ini menjadi catatan untuk Bupati terpilih 02 untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 ke 2024.
Ya. Baik. Terima kasih Pak Lukas. Saya kembali ke Pak Andreas. Pak Andreas, tadi di misi kedua, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui transformasi ekonomi berbasis keunggulan potensi wilayah. Kita lihat di Kabupaten Biaknumfor, potensi-potensi yang ada, strateginya seperti apa Pak untuk meningkatkan potensi-potensi unggulan ini? Ya, terima kasih Mbak Devi, pendengar dan pemirsa. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pasangan Heri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Biaknumfor, saya kira kita punya potensi unggulan kelautan ya di WPP 717. Nah, potensi sumber daya alam kelautan di WPP 17 itu kurang lebih 1,1 juta ton per tahun. Nah, apabila potensi kelautan ini kita kelola dengan melibatkan berbagai investor yang datang ke Biak, saya kira ini punya dampak positif yang luar biasa terhadap pertama, ada pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kedua, mungkin secara ekonomi masyarakat lebih berdaya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita lihat bahwa angka kemiskinan sekarang dengan masuknya investor ini akan menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Biaknumfor. Oleh karena itu, semua potensi unggulan sumber daya kelautan ini kita harus kelola dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita sudah datangkan 2 investor masuk ke Biak. Yang pertama dari Indonungkur Pasifik, ini sudah berjalan dan kita bersyukur ya, ini sudah diberi kesempatan untuk melakukan ekspor, dan ekspor perdana kita sudah lakukan pada tahun 2022 yang lalu, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai dengan saat ini. Kemudian kehadiran Indonungkur Pasifik juga terjadi penyerapan ya, lapangan pekerjaan bagi ya orang asli Papua. Dan ini satu kesempatan yang menarik ya dan terbuka untuk seluruh pemuda-pemudi orang asli Papua. Mari ya, dengan kehadiran Indonungkur Pasifik di Biak ini ya, kita mendukung seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh Indonungkur Pasifik. Nah, kemudian sudah ada Nusa Tuna juga. Nah, Nusa Tuna sudah melakukan rekrutmen ya tenaga kerja, dan sampai saat ini memang masih berproses, dan kita berharap di tahun 2025 ini Nusa Tuna sudah bisa berproduksi, dengan harapan ada sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 tenaga kerja akan terserap ke sana. Nah, dengan harapan apa? Dengan masuknya 2 investor ini, kita berharap ada peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan adanya pendapatan asli daerah, maka diharapkan juga dana-dana ini bisa dikelola oleh pemerintah dalam rangka mendukung seluruh program-program pemerintah yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini. Dan Heri ini akan terus mendorong ya seluruh investor, mari kita datang ke Biak, kita punya potensi kelautan ada, kemudian di sisi lain juga ada di bidang pariwisata. Nah, ada pariwisata sejarah, ada pariwisata apa yang lainnya yang kira-kira bisa mendatangkan para wisatawan yang masuk ke Biak. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata 2019-2020 Persatuan Infrastruktur yang kita sudah lihat dengan dilaksanakan kemarin shelter Cendrawasih, ini juga kita harus bersyukur bahwa dengan adanya STC kemarin ini luar biasa ya, respon masyarakat, kemudian secara ekonomi juga dia bergerak terus menerus dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita khususnya di UMKM. Nah, oleh karena itu di tahun 2024-2029 ada beberapa festival yang akan dilakukan oleh Heri. Ada 3 festival itu. Yang pertama itu Festival Pacific Island, kemudian Festival Ocean Race, dan Festival Melanesia. Nah, kita harapkan dengan 3 festival ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat khususnya di UMKM. Saya kira itu Pak Dita. Dari kami, terima kasih. Baik, Pak Lukas sering ditambahkan? Iya, jadi kita memang harus bangun Biak dengan apa yang kita punya. Ya, yang kita punya cuma ada pariwisata dan perikanan seperti yang disampaikan oleh Pak Wani tadi. Nah, ini yang akan kita kebut
sehingga potensi yang kita punya ini memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Lukas. Dan juga misi dari paslon nomor 2 bagaimana menyoroti tata kelola dan transparansi pemerintahan. Nah, untuk mewujudkan bagian ini Pak, apa strategi yang ditawarkan oleh paslon nomor 2? Pak Lukas silakan. Baik, jadi yang tadi kami sampaikan dari sekian misi, kemudian visi dan misi tadi 50 program, tapi kita ada punya 7 program unggulan yang menjadi sentral bagi pemerintah apabila 02 terpilih akan kita lakukan, karena ini sangat menyentuh dengan masyarakat dan ini sangat terbuka bagi masyarakat. Yang pertama, Keri akan bantu masyarakat khusus orang Papua dengan bantuan langsung tunai 5 juta per tahun per keluarga berKTP Biak dan orang asli Papua. Ini program unggulan pertama dari Keri. Kemudian yang kedua ada insentif untuk lansia yang akan diterima per 3 bulan. Kemudian insentif untuk disabilitas. Kemudian yang keempat, insentif untuk tokoh adat dan tokoh agama, ini diterimanya 3 bulan. Kemudian bantuan dana pendidikan dari Otsus yang langsung dikelola di distrik, dari dinas pendidikan kita pindahkan ke distrik sebesar 100 juta dari Otsus juga, dan ini akan mendapat rekomendasi dari kampung. Nah, ini untuk menjaga supaya anak-anak kita yang selama ini mengurus ijazah dan lain-lain yang belum sempat bawa ijazah di sekolah, butuh dana pendidikan, langsung ke kepala kampung atau kepala distrik sehingga langsung bisa dibantu. Kemudian yang ke-6 ini pemekaran DOB Papua Utara karena ini perintah Undang-Undang Otsus. Kemudian yang ketiga adalah hibah UMKM. Saya pikir ini penting kita berikan hibah kepada Muhammad kita atau saudara-saudara kita yang sementara berusaha di kampung maupun di mana saja berusaha, kita memberikan hibah kepada mereka untuk mendorong mereka untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih dari apa yang mereka harapkan. Demikian. Berarti ini menjadi program prioritas untuk 100 hari pertama jika terpilih nanti. Ya, jadi mungkin kalau untuk 100 hari pertama mungkin agak susah karena beliau berdua ini dilantik pada bulan Februari, sedangkan APBD kita sudah dikirim pada Desember. Jadi akan menjadi penyesuaian untuk tahun-tahun berikutnya. Tentu 100 pertama ada program, tetapi disesuaikan dengan kondisi real yang tersedia dalam APBD kita. Terima kasih. Dan total 50 program, Pak Lukas. Ya, total 50 program. Oke, terima kasih Pak Lukas untuk informasinya. Saya kembali ke Pak Andreas dulu. Pak, tadi sempat saya menyinggung terkait dengan tata kelola dan pemerintahan, tata kelola pemerintahan dan transparansi, Pak. Ini juga ada dalam misi dari paslon nomor 2. Apa Pak strategi yang akan ditawarkan oleh paslon nomor 2? Ya, terima kasih Mbak Devi, pendengar dan pemirsa. Ini satu hal yang penting ya, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor bahwa Kabupaten Biak Numfor ini memiliki kurang lebih 31 organisasi perangkat daerah. Nah, organisasi perangkat daerah ini kemudian mereka menyusun program dan kegiatan sekaligus penganggarannya. Nah, diharapkan di dalam pengelolaan ya program kegiatan dan anggaran ini kita harapkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang terlibat ya di dalam pelaksanaan pembangunan di 31 OPD ini bisa melakukan dengan baik ya, kemudian dilakukan dengan penuh integritas. Nah, yang berikut adalah kita harapkan bahwa pengelolaan keuangan
ini harus dilakukan secara transparan. Nah, sehingga tidak terjadi misalnya ada pengelolaan keuangan hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tidak boleh seperti itu lagi, tetapi dikelola oleh seluruh orang yang ada di dalam OPD itu. Oleh karena itu kami berharap bahwa seluruh pengelolaan anggaran ya di seluruh OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini, kita berharap mereka bisa melakukan secara profesional ya. Kemudian kita harapkan juga terjadi transformasi tata kelola pemerintahan. Apa itu transformasi? Bahwa kalau selama ini memang masih ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh setiap OPD, nah kita akan evaluasi kira-kira di mana hambatan dan kendala yang dihadapi oleh OPD itu, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah strategis agar agar seluruh perencanaan pembangunan yang sudah dituangkan di dalam DPA masing-masing organisasi perangkat daerah itu bisa berjalan secara tertib, bisa berjalan secara transparan dan akuntabilitas. Oleh karena itu kita berharap kepada seluruh ya perangkat daerah yang ada di Kabupaten Biak kemari ya, kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini harus dilakukan dengan baik ya, dan takut akan Tuhan, sehingga hasil dari seluruh program kegiatan yang direncanakan itu bisa memberikan manfaat pada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Saya kira itu, Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Andreas. Dalam misi Paslon 02 juga menyentuh bagaimana stabilitas wilayah melalui ketahanan sosial dan budaya yang religius. Untuk bagian ini, Pak Andreas, strategi yang ditawarkan oleh Paslon nomor 2 seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat sekarang ya, angka-angka atau data-data misalnya kaum disabilitas, kemudian angka kemiskinan kita di Biak itu memang masih kita cukup tinggi, sehingga ada satu strategi nanti misalnya itu diberikan bantuan insentif untuk penyandang disabilitas. Nah ini ya, dan ini diberikan setiap 3 bulan sekali. Nah sekarang kita terus mempersiapkan data-data berapa ya jumlah disabilitas kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian juga kita memberikan bantuan insentif kepada lansia. Ini juga diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya. Ini diberikan setiap 3 bulan. Kemudian ada bantuan-bantuan juga untuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dan saya kira strategi ini kita sudah lakukan di 2019-2024. Oleh karena itu ini kita angkat kembali dan kita akan lanjutkan sehingga ini bisa tersampaikan ya kepada seluruh masyarakat, khususnya tadi misalnya untuk bantuan lansia itu di atas 60 tahun. Kemudian bantuan insentif untuk disabilitas, pemberian bantuan untuk para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Nah, saya kira itu langkah-langkah strategis yang kita berikan dalam rangka memperkuat ya masyarakat kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Saya kira itu, Pak. Dan Pak Andreas ini juga dipastikan akan tepat sasaran seperti untuk bantuan-bantuan tadi, Pak ya? Ya, saya kira ini harus ya, ini sudah menjadi keharusan kita di pemerintah Kabupaten Biak Numfor bahwa ketika kita memberikan bantuan itu betul-betul diberikan kepada memang penyandang, ya penyandang disabilitas, lansia. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan data-data yang tidak valid. Oleh karena itu tim koalisi ini ini terus bekerja memvalidasi data-data disabilitas, terus sosial kita ini yang mana yang perlu kita bantu. Nah, tetapi khusus untuk orang asli Papua itu kita berikan 5 juta orang asli Papua per kakak per tahun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukas. Dan mudah-mudahan 7 program strategis ini bisa kita wujudkan di tahun 2025 ya, ketika Heri dilantik ya, ketika dia terpilih dilantik pada bulan Februari
2025. Saya kira itu Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Andres dan juga Pak Lukas. Ini kita udah menyampaikan apa yang menjadi visi misi, bahkan juga ada program-program kerja, 7 program prioritas tadi Pak Lukas ya, yang juga ditawarkan oleh Paslon nomor urut 2. Baik, kita tidak terasa nih Pak ya, kita udah di menit ke-41. Nah, kita masuk di sesi closing statement. Apa saja Pak yang menjadi pesan, himbauan juga mungkin kepada masyarakat, dan juga mungkin ada hal yang disampaikan lagi Pak secara singkat bisa disampaikan kepada publik dalam sesi closing statement ini. Ada juga bagaimana untuk menjaga pilkada ya, kita menjaga pilkada yang damai aman. Saya mulai dari Pak Lukas dulu, nanti ditutup oleh Pak Andres. Silakan Pak Lukas. Baik, terima kasih. Jadi semua program yang dilakukan oleh Bapak Heri dan Geri itu dalam rangka biar yang sehat, biar yang cerdas, biar yang produktif, tetapi juga dalam rangka biar yang damai. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua pada tanggal 27 nanti kita datang ke TPS, kita semua ramai-ramai ke TPS untuk mengikuti pencoblosan pada tanggal 27 November nanti. Dan ingat, coblos nomor 2 karena nomor 2 programnya jelas, menyentuh langsung masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita laksanakan pemilu di biar dengan damai, aman untuk kita semua karena kita ada untuk biar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas. Silakan Pak Andres. Ya, pendengar dan pemirsa, yang pertama saya mau katakan bahwa tanggal 27 November 2024 itu pelaksanaan pilkada serentak. Nah, khusus Kabupaten Benumfor, ini waktu tinggal 15 hari per hari ini. Oleh karena itu saya mengajak ya seluruh masyarakat yang melakukan pencoblosan di 345 TPS ya, mari kita berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing ya, dan jangan lupa seluruh basis suara yang sudah dibangun oleh Heri Geri datang ke TPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13.00. Datang dan coblos pasangan nomor urut 2 Heri Geri ya. Jadi saya minta seluruh pendukung pasangan 02 Heri Geri ya, saya sekali lagi berharap bahwa datang ke 345 TPS ya. Di sana kami sudah mempersiapkan ada saksi kami, ada tim pemantau kami dan lain sebagainya yang kami sudah siapkan di koalisi Heri Geri. Kemudian kepada seluruh masyarakat yang tercantum dalam DPT pemilih 2024 ini ada kurang lebih 174 orang. Mari ya, jangan jadi mereka tidak datang ya. Catatan saya mau katakan bahwa di waktu pileg itu hanya sekitar 40-60% datang. Nah, ini yang kami tidak harapkan seperti itu ya. Jadi mari jangan khawatir datang ke